Baik, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi bagi seluruh guru hebat di seluruh penjuru Nusantara yang baru saja bergabung di ruang virtual ini, ataupun sebenarnya sudah ada yang sudah join ya dari sesi kita di pagi hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru yang luar biasa, selamat datang kami ucapkan dalam sesi khusus Sosialisasi pendaftaran UKKJ Jabatan Fungsional Guru tahun 2026. Bapak Ibu secara khusus sesi ini kami dedikasikan untuk Bapak Ibu semua para garda terdepan pendidikan calon peserta uji kompetensi kenaikan jenjang JF Guru. Kami sangat tahu Bapak Ibu momentum kenaikan jenjang jabatan adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan karir dan profesionalisme Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, 1 jam ke depan akan kita bahas bersama lebih tuntas lagi hingga nanti mungkin pukul di jam 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengupas secara tuntas, membedah secara tajam dan praktis bagaimana alur pendaftaran serta bagaimana menaklukkan SIM PKB agar proses pendaftaran Bapak Ibu berjalan lancar tanpa kendala teknis. Baik Bapak Ibu, sebelum kita panggil para tim ahli yang akan membersamai kita selama jam ke depan, izinkan saya membuka sesi ini dengan sebaik pantun. Pergi ke kota membeli papan, papan dirakit menjadi bangku. Selamat datang guru masa depan, mari bersiap naik jenjang barumu. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu yang mungkin karena memang kapasitas Zoom kita cukup terbatas dan sepertinya sudah memenuhi kapasitas maksimal ya Bapak Ibu ya di angka 3.000 peserta. Kami juga perkenalkan Bapak Ibu yang ingin mengikuti sosialisasi ya secara teknis ini untuk dapat bergabung melalui siaran YouTube kami di YouTube Dijen GTK. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu juga yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan yang hadir di Zoom, kami persilakan untuk dapat menggunakan fitur Q&A-nya dan bagi Bapak Ibu yang mungkin hadir secara virtual melalui link streaming YouTube kami persilakan juga untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat yang mana nanti pertanyaan terpilih akan dikurasi oleh tim panitia dan akan dibahas secara bersama-sama dengan tim narasumber. Baik Bapak Ibu, izin kita akan langsung masuk saja ke materi pendaftaran peserta UKKJ JF Guru tahun 2026 yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan dan dari tim teknis yang pada kesempatan luar biasa ini akan disampaikan oleh Ibu Irmawati. Pergi ke kota membeli selasi, selasi dicampur di dalam gelas. Kepada rekan tim teknis yang terkasih, silakan paparkan materi secara jelas. Kepada perwakilan tim teknis, Ibu Irma, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Made. Saya akan balas pantun dari Mas Made. Boleh ya Bapak Ibu sekalian, kita berbalas pantun dulu sebelum masuk pada materi utama. Burung dara terbangnya tinggi, hinggap Cakep. sebentar di atas dahan. Terima kasih kepada MC yang membawa acara penuh kemeriahan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Yang kami hormati Bapak Direktur Guru PAUD dan PNF, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Kementerian dan Lembaga
yang kami hormati Bapak Ibu dari unsur Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu PIC, eh, tim UPT dari seluruh Indonesia, yang kami hormati yang yaitu Bapak Ibu guru calon peserta UKKJ tahun 2026 yang kami sangat banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan coaching klinik pada pagi hari ini, semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Semoga hal ini berlaku selama-lamanya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya mau berikan satu buah pantun lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli alas kaki. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mari kita simak coaching klinik hari ini. Tepuk tangannya mana? Baik, Bapak Ibu semuanya, disilakan bisa meng-share materi. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Guru Dikmendiksus, sudah juga disampaikan oleh Ibu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan sudah juga disampaikan oleh Ibu Kasubdit PKPP dari Direktorat Dikmendiksus. Nah, saya sedikit meripit kembali bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching klinik pendaftaran calon peserta UKKJ untuk JF Guru tahun 2026. Kenapa Bapak Ibu kami lebih spesifikasi pada pertemuan coaching klinik pagi hari ini? Karena Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini sebagai pembina 4 jabatan fungsional. Yang pertama adalah JF Guru, yang kedua adalah JF Pengawas Sekolah, dan yang ketiga adalah JF Pamong Belajar, dan yang keempat adalah JF Penilik. Nah, pada pertemuan coaching kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan coaching klinik pendaftaran calon peserta UKKJ JF Guru tahun 2026. Silakan. Oke. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Neng terkait dengan lini masa UKKJ. Namun tadi kami akan menyampaikan kembali ya yang lebih spesifik untuk UKKJ lini masa untuk UKKJ JF Guru. Kemudian kami juga akan menyampaikan terkait dengan alur pendaftaran dan persyaratan dokumen apa saja nantinya Bapak Ibu akan upload dalam sistem uji kompetensi. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ya, saya repeat kembali bahwa pelaksanaan UKKJJF Guru ini di tahun 2026 dilaksanakan dengan 2 periode, yaitu periode 1 yang akan dilaksanakan nanti di bulan Juli, yang mulai hari ini Bapak Ibu boleh melakukan pendaftaran. Kemudian yang periode 2 nanti akan kami sampaikan lini masanya. Tolong disimak ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan pengusulan oleh Dinas Pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang nantinya menjadi peserta UKKJ ini adalah ya yang sekarang menjadi calon peserta adalah Bapak Ibu guru yang sudah diusulkan ya, yang sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Ya, kapan itu pengusulannya? Yaitu tanggal 15 sampai dengan 30 April. Itu ya Bapak Ibu ya. Berarti
Sehingga pada hari ini kami melakukan coaching klinik kepada Bapak Ibu yang sudah diusulkan. Bisa disimak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mulai hari ini yaitu tanggal 2 Juni sampai dengan 8 Juni itu adalah proses pendaftaran. Di mana pendaftarannya Bapak Ibu? Ya, peserta disuruhkan oleh dinas. Ya, pendaftaran itu dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui SIM PKB, melalui sistem uji kompetensi ya Bapak Ibu ya, atau biasa kita kenal dengan sistem eh, SIM PKB. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendaftar dan sudah memasukkan dokumen, nah itu pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juni itu dokumen-dokumen Bapak Ibu itu diverifikasi. Yang biasa kami sebut dengan verifikasi awal atau verifikasi pertama. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah Bapak Ibu kenapa pentingnya lini masa ini kami sampaikan pada saat coaching klinik? Karena biasanya pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen, ternyata ada dokumen yang masih keliru ya menguploadnya. Nah, itulah tadi perlu dilakukan verifikasi. Nah, siapa yang melakukan verifikasi ini, Bapak Ibu? Nah, verifikasi dilakukan oleh tim uji kompetensi yang nantinya kalau di daerah untuk kementerian lembaga lain oleh tim kementerian lembaga lain tim uji kompetensi ya kemudian untuk eh, Bapak Ibu guru yang di bawah naungan pemerintah daerah itu akan diverifikasi oleh tim uji kompetensi yaitu di UPT. Di UPT kami yaitu BBGTK, BGTK, KGTK yang mana bisa melibatkan dinas pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan itu tanggal 5 sampai dengan 15 Juni ini dicatat. Kenapa Bapak Ibu saya minta mencatatnya jadwalnya, lini masanya karena itu setelah itu nanti Bapak Ibu tolong untuk mengecek kembali di SIM PKB-nya. Siapa tahu ternyata dokumen Bapak Ibu ada perbaikan. Nah, kami memberikan jadwal ada yang namanya perbaikan. Nah, perbaikan ini dilakukan secara mandiri oleh peserta sesuai hasil verval. Jadi Bapak Ibu nantinya jangan kaget, kok saya tidak keluar nama saya dan gitu Bapak Ibu. Nah, setelah tanggal 19 Juni, di tanggal 22 sampai dengan tanggal 24, kami melakukan verifikasi kembali Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu ada perbaikan dokumen, maka perbaikan dokumen ini jangan Bapak Ibu sepelekan saja. Ah, udah deh, nanti juga ketika saya perbaiki, benar dan tidaknya pasti keterima nih. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena apa? Kami tim uji kompetensi melakukan verifikasi yang biasa disebut dengan verifikasi kedua. Kapan pelaksanaan verifikasi kedua ini? Yaitu tanggal 22 sampai 24. Ada pertanyaan, Bu, saya melakukan verifikasi, sudah melakukan perbaikan, tapi kok saya nggak masuk sebagai peserta uji kompetensi. Mohon maaf, Bapak Ibu memang sudah melakukan perbaikan. Kemungkinan besar kekeliruan lagi dokumennya. Nah, ini tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jadi, perbaikan hanya dilakukan satu kali. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi, kalau Bapak Ibu memasukkan perbaikan di tanggal 25 Juni, 26 Juni dan seterusnya, maka itu sudah ketolak sama tim kami. Sudah tidak bisa. Kenapa? Karena memang lini masa ini penting banget kami sampaikan di dalam coaching klinik pendaftaran ini. Gitu ya Bapak Ibu, semoga bisa disimak. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan perbaikan bagi peserta yang ada perbaikan, maka
di tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Juni itu ada pengumuman penjadwalan. Untuk itu Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, mohon kiranya ketika sudah melakukan pendaftaran, sering-seringlah membuka aplikasi sistem uji kompetensi. Kenapa? Karena kekhawatirannya bisa terjadi lupa. Ya, oh maaf saya nggak tahu, ternyata sudah selesai ujian seperti itu. Jadi tolong sering-seringlah membuka website uji kompetensi, membuka sistem uji kompetensi. Kenapa? Karena di tanggal 25 sampai dengan 30 itu ada pengumuman dan penjadwalan. Nah, pengumuman peserta ini yang lulus Bapak Ibu, lulus verifikasi dan validasi. Validasi. Jadi Bapak Ibu, kita itu ada dua untuk JF ahli muda, JF ahli pertama ke muda, muda ke madya itu ada 3 kali 2 kali seleksi dokumennya. Jadi dokumen itu kita seleksi tadi melalui diverifikasi. Kemudian yang kedua Pak ada yang namanya tes tulis. Nah, pada saat tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Juni itu ada yang namanya pengumuman penjadwalan Bapak Ibu. Bisa dipaham ya? Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mau ujian, itu ada yang namanya sesi coaching klinik lagi Bapak Ibu. Nah, sesi penyampaian di Recording mana stopped. dalam sesi coaching klinik ini adalah Recording in sesi progress. penyampaian terkait pelaksanaan tes tahapan dan aturan yang berlaku. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kapan dilaksanakan? Dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Juli 2026. Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang selanjutnya setelah ada jadwal, kemudian Bapak Ibu sebelum ujian itu ada coaching klinik dulu, kemudian ada pelaksanaan tes. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Neng ya di sosialisasi bagi yang mengikuti sosialisasi tadi. Nah, pelaksanaan tes itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama ada tes tertulis, yaitu tes tertulis ini untuk itu Bapak Ibu tadi saya sampaikan untuk JF ahli pertama ke muda, JF ahli muda dan ke madya. Itu ada tes tulis. Tes tulisnya apa saja sih? Nah, tes tulisnya terkait dengan SJT atau biasa kita kenal dengan bahasa Sundanya itu situational adjustment test. Nah, kemudian ada studi kasus. Yang namanya tes kedua adalah simulasi coaching dan wawancara. Ini dilaksanakan secara daring. Nah, poin 2 simulasi coaching dan wawancara atau kita singkat dengan SCWW ini dikhususkan bagi calon peserta pengajuan jenjang ahli madya ke ahli utama. Jadi tidak semua jenjang mengikuti poin 2 ini, simulasi coaching dan wawancara Bapak Ibu. Nah, kapan pelaksanaannya? Nah, untuk yang tes tulis dilaksanakan di catat tanggal 14 sampai dengan 24 Juli. Nah, untuk simulasi coaching dan wawancara ini dilaksanakan di tanggal 18 sampai dengan 24 Agustus 2026. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti tes, itu kami dari tim asesmen melakukan pengolahan data. Pengolahan data hasil uji kompetensi tersebut. Nah, kami juga punya rentang waktu, yaitu dari tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, di tanggal 9 sampai dengan 11 September 2026 itu ada pengumuman kelulusan untuk periode 1 Bapak Ibu. Bisa jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan selanjutnya Pak. Halo? Maaf Pak, ya belum masih ada satu slide yang kelewat periode 2. Iya, bagus. Nah, tadi sudah saya sampaikan Pak, ada bahwa pelaksanaan UKKJ di tahun 2026 ini ada 2 kali pelaksanaan periode 1 setelah pengumuman di bulan September. Lanjut, kami juga akan melakukan periode 2. Nah,
Yang mana pelaksanaan di periode 2 itu ada pengusulanlah kembali Bapak Ibu. Kapan pengusulan kembali? Yaitu di tanggal 9 sampai dengan 15 September. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pendaftaran peserta. Nah, pendaftaran peserta ini Bapak Ibu, jadi tidak ada lagi sosialisasi dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Kita dari setelah pengusulan langsung dilakukan pendaftaran peserta. Nah, pendaftaran peserta ini untuk periode 2 tanggal 18 sampai dengan 25 September 2026. Kemudian dilakukan juga seperti tadi ada verifikasi, ada perbaikan, kemudian dilakukan lagi verifikasi kedua, kemudian ada pengumuman, ada coaching klinik, kemudian ada pelaksanaan tes, dilakukan pengolahan data sampai pada pengumuman kelulusan untuk di periode 2 sama seperti periode 1 rentangnya cuman yang membedakan bahwa di periode 1 ada pengusulan, ada sosialisasi, ada coaching klinik. Di periode 2 kami tiadakan karena sudah sekaligus pada pelaksanaan di hari ini. Nah, nanti di periode 2 juga sama ya. Kemudian ada pengumuman kelulusan. Kapan pengumuman kelulusan itu? Yaitu di tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 2026. Dicatat pengumuman yang untuk periode 2 tanggal 17 sampai 18 Desember. Lanjut. Iya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita ya, saya sudah sampaikan kita masuk pada alur pendaftaran. Nah, bagaimana alur pendaftaran ini? Mungkin di dalam Zoom ini sudah banyak teman-teman yang sudah pernah mengikuti UKKJ namun belum lulus. Maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, kami mengulang kembali ya alur pendaftaran. Yang pertama, Bapak Ibu kan semuanya sudah memiliki akun SIM PKB ya. Kalau sudah dipanggil sudah dipanggil mengikuti UKKJ berarti sudah memiliki akun SIM PKB. Nah, melalui akun SIM PKB tersebut Bapak Ibu melakukan login. Ya, login, kemudian setelah Bapak Ibu login, Bapak Ibu melakukan pilih konfirmasi kesediaan. Bersedia atau tidak. Nah, kalau bersedia maka bersedia atau tidak, ya. Kemudian silakan Bapak Ibu klik kalau bersedia, jika tidak bersedia silakan untuk melakukan klik pada eh, fitur yang sudah diberikan di dalam sistem. Kemudian setelah pilih konfirmasi kesediaan, ada konfirmasi pendaftaran. Apabila Bapak Ibu mengklik bersedia, maka dilanjutkan dengan konfirmasi pendaftaran. Ketika Bapak Ibu melakukan konfirmasi pendaftaran, maka dilanjutkan dengan pengisian biodata diri atau CV. Nah, setelah semuanya sudah Bapak Ibu melakukan pengisian biodata, kemudian ada yang namanya unggah dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini ada aturan-aturannya, yaitu dokumen-dokumen apa saja yang harus kita upload. Yang pertama tadi adalah ijazah terakhir, Bapak Ibu. Kenapa harus ada ijazah terakhir? Ya, karena kemungkinan besar di antara Bapak Ibu ada yang eh, apa yang masih ternyata belum S1 tapi sudah ikut. Nah, ini Bapak Ibu mengikuti UKKJ harus S1 karena ini untuk kenaikan jenjang jabatan. Ya, ijazah terakhir. Kemudian ada SK jabatan terakhir. Nah, yang ini nih kemudian SK kenaikan pangkat terakhir. PAK terakhir, PAK terakhir, dan penilaian predikat kinerja 2025 gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling terakhir adalah fakta integritas. Nah, dokumen-dokumen yang keenam item ini kemudian diunggah Bapak Ibu, diunggah kemudian diajukan lagi di dalam sistem ya. Kemudian Bapak Ibu silakan kirim berkas melalui sistem. Jelas ya Bapak Ibu, nanti untuk lebih jelas tentang alur pendaftaran itu akan disampaikan oleh tim sistem kami. Gitu. Silakan Bapak. Yes. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan persyaratan dokumen. Nah, persyaratan dokumen ini yang pertama hasil tadi, hasil pindai scan ijazah terakhir sudah saya sampaikan ya.
Nah, ijazah terakhir ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya ternyata peserta ini ya diusulkan ternyata belum S1. Kemudian tadi untuk yang JF ahli madya ke JF ahli utama tentu memiliki ijazah terakhir dengan ketentuan tertentu. Kemudian hasil pindahkan SK jabatan terakhir. Nah, ini penting juga Bapak Ibu SK jabatan terakhir. Misalkan Bapak Ibu dari SK jabatan terakhir dari JF ahli pertama, berarti memiliki SK jabatan terakhir di ahli pertama karena mau naik ke ahli muda. Begitu pula seterusnya SK jabatan terakhir dari JF ahli muda ke JF ahli madya dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kami berikan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah hasil pindaskan SK kenaikan pangkat terakhir. Tadi SK kenaikan jabatan dan ada SK kenaikan pangkat. Bapak Ibu, karena kita Bapak Ibu adalah jabatan fungsional guru ya. Jadi ada dua SK-nya. Ada SK kenaikan pangkat, SK kenaikan jabatan, yaitu jabatan ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, ada SK kenaikan pangkat, yaitu pangkat kenaikan pangkat 3A, 3B, 3C, dan seterusnya. Bisa jelas ya Pak, Bapak Ibu ya? Kemudian hasil pindaskan PAK terakhir, PAK terakhir, ya. Nah, kemudian apalagi hasil pindaskan dokumen penilaian predikat kinerja yang paling rendah baik untuk 1 tahun terakhir kan kita ada ya penilaian kinerja tahun terakhir. Kemudian hasil pindaskan fakta integritas yang ditandatangani di atas materai. Nah, materainya juga ini Bapak Ibu di materai 10.000. Materai 10.000. Oke ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, silakan Pak, dilanjutkan. Lanjut. Oke, nah ini Bapak Ibu saya mohon maaf kami blurkan karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana contoh ijazah terakhir. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selanjut Pak. Nah, ini contoh SK jabatan terakhir. Bapak Ibu lihat ya, jadi seperti ini SK jabatan terakhir. Ternyata terhitung mulai tanggal berapa selanjutnya. Jabatan dalam SK jabatan sesuai dengan UKKJ yang diikuti. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut Pak. Nah, selanjutnya ini kami berikan contohnya surat keterangan pengganti SK jabatan. Nah, ini Bapak Ibu di tahun 2024 ya 2025 kami masih menggunakan surat keterangan pengganti SK jabatan. Nah, itu kenapa? Karena ternyata karena transisi Bu Bapak Ibu dari yang sebelumnya Bapak Ibu kan belum mungkin di sini di dalam Zoom ada yang oh saya tidak memiliki SK jabatan ahli pertama gitu. Tapi tiba-tiba langsung JF ahli muda karena dulu kan kita Bapak Ibu guru secara jenjang jabatan adalah guru muda, guru madya seperti itu ya. Dan sebelum-sebelumnya lagi ada yang lebih berbeda. Nah, sekarang setelah keluarnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, maka eh, jenjang jabatan dengan menggunakan kata ahli di depannya. Jenjang guru ahli muda, ahli pertama, jenjang guru ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Jadi Bapak Ibu, ini kami berikan contoh surat keterangan pengganti SK apabila Bapak Ibu tidak memiliki eh, SK jabatan terakhir bagi yang bagi Bapak Ibu guru yang sudah naik jenjang jabatan sebelum keluarnya Permenpan tersebut gitu. Bisa jelas ya? Nah, lanjut Pak. Nah, ini contoh SK kenaikan pangkat terakhir. Jadi seperti ini. Lanjut. Halo, lanjut. Nah, ini contoh pak terakhir. Nah, ini Bapak Ibu yang contoh pak terakhir Bapak Ibu lihat
untuk ahli pertama ke ahli muda, ya maksimal berapa tadi? 100. Ahli muda ke ahli madya maksimal di 200. Kemudian dan seterusnya madya ke utama di 450. Jadi ini contoh part terakhir. Lanjut. Nah, ini contoh penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian prestasi kerja ini minimal baik. Gitu. Silakan lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ada fakta integritas di mana yang bisa Bapak Ibu peroleh melalui sistem. Nanti Bapak Ibu download, kemudian diisi, kemudian diupload kembali bersama dengan dokumen lainnya. Nah, Bapak Ibu ini ada ya tadi udah template-nya udah dari kami, kemudian nah dalam fakta integritas tadi inilah Bapak Ibu yang nantinya akan diberikan apa materai 10.000. Nah, untuk materai yang digunakan boleh menggunakan materai yang e-materai, boleh menggunakan materai yang maaf yang konvensional. Silakan dilanjutkan, Mas. Lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tata cara dalam menempelkan materai apabila menggunakan eh, materai yang konvensional. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu alur komunik. Oke. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Neng terkait dengan alur komunikasi ketika Bapak Ibu mendapatkan permasalahan di apa dalam mengupload, dalam berkoordi apa dalam pendaftaran UKKJ ini, maka kemana Bapak Ibu harus bertanya. Nah, ini kami berikan alur komunikasinya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kami tim asesmen itu memiliki tim help desk. Ya, dari mana Bapak Ibu bisa mengetahui tim help desk tersebut? Bapak Ibu bisa melihat pada surat-surat kami, pada website kami, itu ada tim nama-nama dan nomor kontak tim helpdesk. Itu pertama. Kemudian selain itu, nah ini Bapak Ibu bisa lihat dari peserta untuk peserta ya, Bapak Ibu calon peserta, langsung kepada pusat bantuan helpdesk, baik untuk guru di bawah naungan kementerian lembaga lain, berarti ke helpdesk kementerian lembaga lainnya. Nah, kemudian nanti tim helpdesk kementerian lembaga lain bisa menghubungi juga pusat bantuan atau helpdesk Dirjen GTK gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu bagi teman-teman yang ada di daerah ya, bagi teman-teman peserta siapa bagaimana alur komunikasinya dari peserta bisa ke PIC Pusat Bantuan Helpdesk Dinas. Jadi Bapak Ibu tidak langsung kucuk-kucuk menghubungi kami dari pusat, tapi Bapak Ibu bisa menghubungi melalui PIC Dinas Pendidikan, ya, atau Helpdesk Dinas Pendidikan. Jadi ditanya Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu, saya bisa bertemu dengan tim Helpdesk untuk UKKJ. Ya, kemudian dari tim helpdesk dinas ternyata tidak bisa atau belum bisa memberikan solusi yang tepat, maka disilakan dari tim helpdesk dinas ke pusat bantuan helpdesk UPT. Bisa langsung ke UPT kami. Ya, itu mungkin dari kalau sesuai daerahnya masing-masing ya. Berarti kalau Bapak Ibu di kabupaten, posisi UPT biasanya ada di provinsi. Bisa ke Pusat Bantuan atau Helpdesk UPT Dirjen GTK. Kemudian dari Helpdesk Dirjen GTK bisa ke Pusat Bantuan Helpdesk Dirjen GTK. Bisa seperti itu. Ya, atau kebetulan kami juga punya grup, bisa langsung disampaikan melalui grup. Nah, namun Bapak Ibu tadi saya sampaikan, oh ternyata peserta kesulitan nih, kesulitan langsung ke eh, dinas. Ah nggak mau, saya langsung ke pusat. Nggak apa-apa juga Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu
langsung ke helpdesk kami, bukan langsung eh, ke kementerian, meng-WA dan sebagainya, tapi kami memberikan beginilah alur komunikasi yang sesungguhnya pada eh, tim asesmen tim asesmen Direktorat Jenderal GTK. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim sistem kami dan kami serahkan kepada moderator. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Irma atas paparan komprehensifnya. Baik, tentunya Bapak Ibu yang telah hadir juga semakin penasaran ya bagaimana implementasi melalui sistem informasi yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya materi berikutnya tentang simulasi dan teknis pendaftaran melalui sistem SIM PKB yang akan dipandu oleh tim SIM PKB. Kepada tim SIM PKB kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan ya terkait aturan dan juga lini masa serta alur secara umum gitu ya dari Bu Irma. Mungkin saya akan coba menajamkan lebih dalam lagi terkait dari sisi teknisnya ya, dari sisi teknis aplikasi. Em, jadi memang seperti yang disampaikan Bu Irma tadi, jadi tahun ini itu juga ada penyesuaian, bukan hanya secara aturan tapi juga secara sistem. Kita ada enhancement. Jadi eh, saat ini di sistem uji kompetensi itu kita juga sudah terintegrasi dengan BKN dan juga ruang GTK. Nah, sehingga data-data yang sebelumnya pada pelaksanaan sebelumnya itu diisi manual, saat ini itu langsung diambil atau ditarik datanya dari BKN dan juga ruang GTK. Nah, sehingga nanti ketika ada penyesuaian data, perlu update-nya adalah di BKN dan juga ruang GTK gitu ya. Jadi biar datanya saling tersinkronisasi. Nah, secara alur sistem gitu ya. Nah, ini tadi jadi ada konfirmasi kesediaan. Nah, ini nanti hanya muncul pada peserta yang sudah diusulkan oleh dinas gitu. Nah, kemudian nanti setelah konfirmasi jika bersedia akan mengarahkan ke cek persyaratan. Ini juga karena sudah terintegrasi nanti kita akan otomasi pengecekannya. Jadi untuk data jabatan fungsional, masa kerja jabatan, pangkat golongan, masa kerja golongan dan juga pendidikan terakhir ini akan mengacu ke datanya BKN gitu ya. Nah, sedangkan untuk data penilaian kinerja ini nanti kita akan mengacunya ke ruang GTK gitu kan. Jadi jika ada pada saat daftar kemudian ada ketidaksesuaian terkait data-data ini, nah silakan Bapak Ibu sesuaikan kemana update datanya gitu ya. Jadi kalau yang terkait 5 poin di sebelah kiri, nah itu berarti update-nya ke BKN. Nah sedangkan untuk yang penilaian kinerja ini update-nya di ruang GTK. Nah setelah itu jika Bapak Ibu secara cek persyaratan itu lolos semua, jadi nanti ada checklist-nya. Nah, itu nanti silakan lanjut ke proses pengisian informasi umum. Nah, jadi karena tadi udah banyak data yang diambil dari BKN dan juga ruang GTK, ya nanti di pengisian informasi umum ini harusnya tidak lebih akan lebih sedikit gitu ya data-data yang diisikan. Kemudian juga ada pengisian data pelatihan dan juga unggah dokumen persyaratan gitu ya. Nah, nanti yang diunggah ada ijazah terakhir, salinan PNK kredit, PNK kinerja dan juga fakta integritas. Jadi walaupun kita tadi sudah terintegrasi data, cuman uh, ya kita juga butuh beberapa data ya uh, untuk membandingkan lah gitu ya kesesuaian datanya. Nah khusus untuk PAK karena PAK saat ini belum terintegrasi, jadi nanti mohon diunggah. Ya nanti itu akan jadi acuan dari rekan-rekan verifikator untuk mengecek gitu ya terkait uh, persyaratan angka kreditnya sudah memenuhi atau belum seperti itu. Nah, kemudian nanti setelahnya sabit pendaftaran atau kirim berkas, nah itu nanti datanya terkirim gitu ya. Jadi
pastikan setelah mengisi semua data yang ada di proses pendaftaran ini, klik juga submit pendaftaran atau kirim berkas gitu ya. Jadi karena eh, data itu belum belum dianggap mendaftar ketika belum klik submit seperti itu. Nah, alurnya eh, seperti apa? Eh, Nanti pada saat login pertama kali, Bapak Ibu akan yang sudah diusulkan gitu ya, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, nanti tinggal dipilih apakah ingin mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau tidak mengikuti, nanti Bapak Ibu diarahkan diwajibkan gitu ya, mengisikan alasannya apa gitu. Nah, kemudian nanti ketika berubah pikiran pun bisa diubah gitu ya status kebersediaannya. Misalnya mau yang tadinya tidak mengikuti, terus setelah beberapa pertimbangan gitu ya, jadinya ingin mengikuti. Nah, ini juga bisa diubah gitu ya, konfirmasi kesediaannya. Nah, kemudian nanti ketika bersedia, itu nanti sistem akan mengecek gitu ya persyaratan dari Bapak Ibu, apakah sudah memenuhi sesuai dengan jenjangnya. Misalnya di sini adalah contohnya untuk ahli pertama pemuda gitu ya. Jadi jabatan fungsional harus guru ahli pertama gitu ya. Kemudian masa jabatan fungsionalnya minimal 1 tahun, pangkat golongan minimalnya 3B dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan cek gitu ya, status datanya di backend seperti apa, dan kemudian juga untuk kinerja ini yang 1 tahun terakhir ya, jadi paling tidak di 2025, itu statusnya apakah memenuhi atau tidak. Nah, kalau memenuhi, baru Bapak Ibu bisa klik daftar gitu ya. Nah, misalnya ternyata ada data yang tidak sesuai atau sebenarnya Bapak Ibu tuh memenuhi syarat gitu ya, cuman belum terupdate datanya, nah silakan lakukan update dulu datanya, baik itu ke BKN ataupun ke ruang GTK, seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa diklik daftar. Nah, kemudian nanti di halaman ini Bapak Ibu bisa melengkapi biodata diri gitu ya. Jadi selama statusnya ini status pemenuhan masih X gitu ya. Jadi belum bisa kirim berkas. Nah, ketika diklik biodata diri, Bapak Ibu diharapkan melengkapi 3 komponen data tadi. Jadi ada CV informasi umum, kemudian pelatihan, dan juga dokumen penting. Nah, cara ngisinya atau melengkapinya adalah nanti tinggal di scroll ke bawah, kemudian per masing-masing section data ini diklik, nanti dia akan nge-expand gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal klik tombol ubah di sebelah kanan. Nah, nanti setelah diklik tombol ubah, nah ini data-data yang harus Bapak Ibu lengkapi gitu. Jadi ada alamat, kemudian eh, angka kreditnya berapa saat ini gitu ya. Kemudian pasang di ampu, mata pelajaran, jabatan atau tugas tambahan, minimal 2 tahun terakhir, kemudian nama instansi pendidikan terakhirnya apa gitu ya. Jadi misal S1-nya di mana terakhir gitu, kemudian bidang pendidikannya apa, jurusannya apa, serta juga menginfokan email alternatif gitu ya, dan juga email belajar.id. Nah, serta kontak nomor HP dan juga kontak yang terhubung dengan WA, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah melengkapi informasi umum tadi, Bapak Ibu diwajibkan, jadi 3 komponen ini sifatnya wajib diisi ya, kemudian diisikan pelatihan yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian nanti ada 3 data yang perlu diisi, jadi nama pelatihannya apa, kemudian tanggal penyelenggaraannya, sama instansi penyelenggaranya siapa gitu ya. Nah, ini maksimal 3, jadi bisa dipilih yang menurut Bapak Ibu paling bergengsi lah gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah dilengkapi, Bapak Ibu bisa eh, melengkapi 4 dokumen ini ya. Jadi ijazah terakhir, salinan PAK, kemudian pelayanan kinerja, serta fakta integritas. Seperti itu nanti untuk fakta integritas kita udah siapkan juga template-nya di sini, tinggal diunduh, kemudian nanti dilengkapi dan ditandatangan gitu ya, dan juga di scan kemudian diunggah kembali. Nah, setelah melengkapi data-data tadi, nah ini nanti di beranda itu akan otomatis berubah nih statusnya jadi checklist gitu ya. Nah, ketika udah checklist seperti ini, baru Bapak Ibu bisa melakukan kirim berkas.
Nah, nanti setelah kirim berkas, kemudian selama masa pendaftaran gitu ya, misalkan kita pendaftaran mulai nanti siang sampai dengan nanti tanggal 8 gitu ya. Nah, ketika itu Bapak Ibu udah submit gitu ya, kemudian di tengah-tengah jalan ngecek lagi ternyata ada data yang keliru atau ada yang misalnya tadi data pelatihan kayaknya mendingan ngisi yang A deh bukan yang B misal seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa batalkan dulu berkasnya, pengajuan berkasnya, klik di sini nanti baru bisa melakukan revisi. Nah, begitupun nanti ketika ada revisi dari hasil verbal gitu ya, nanti akan diinformasikan juga di bagian sini. Nanti keterangan dari tim verbalnya apa, nanti silakan Bapak Ibu batal pengajuan berkas dulu, kemudian direvisi. Nah, nanti kemudian jangan lupa disubmit lagi gitu ya. Nah, mungkin untuk uh, memberikan gambaran juga yang lebih komprehensif gitu ya, saya coba demokan juga. Jadi ini Devel ya, maksudnya ini belum bisa Bapak Ibu lakukan, jadi nanti setelah dibuka baru bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang diusulkan akan muncul pop-up seperti ini. Nanti tinggal klik mengikuti. Kalau mengikuti, nah kalau misalnya tidak mengikuti, Bapak Ibu bisa pilih alasannya apa. Misalnya sakit, tidak berminat, dan seterusnya. Nah, kalaupun misalnya sebelumnya udah pilih tidak bersedia dan ingin berubah pikiran, ini tinggal diklik berubah pikiran. Nah, kemudian klik mengikuti. Nah, nanti seperti ini. Jadi, eh, dari si PKB akan mengecek data Bapak Ibu gitu ya, eh, kesesuaiannya seperti apa terhadap persyaratan. Dan ini datanya misal ada yang tidak sesuai, kemudian ada perbaikan, nah itu Bapak Ibu bisa mengecek 24 jam eh, setelah pengecekan terakhir gitu ya. Jadi misal Bapak Ibu melakukan pengecekan sekarang, kemudian ada tidak sesuai, nah kemudian siangnya, eh, misal ini ya, ini jam 11 lah, anggap ini jam 11, kemudian ada data yang tidak sesuai ketika Bapak Ibu ngecek pendaftaran di jam 11 tersebut, kemudian Bapak Ibu melakukan update data di jam 2 siang gitu ya. Nah, kemudian data di jam 2 siang ini juga udah terupdate di BKN ataupun di ruang GTK. Nah, itu nanti baru akan kita ambil lagi data terbarunya itu jam 11 esok harinya, jadi 24 jam gitu ya. Nah, jadi eh, jika memungkinkan Bapak Ibu bisa ngecek datanya dari sekarang agar ada waktu untuk memperbaiki data gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika sudah sesuai, ini dari sistem akan mengenable tombol daftar gitu ya. Nanti tinggal diklik daftar. Nah, nanti tinggal dilengkapi isian datanya. Nah, nanti setelah dilengkapi, misalnya, nah jadi misal setelah dilengkapi datanya seperti ini, nah ini diklik ubah, kemudian bisa dilengkapi gitu ya, di input manual. Nah, kemudian nanti setelah terchecklist, termasuk juga data pelatihan dan juga dokumen unggahan, ini tadi formatnya bisa JPG, PDF, ataupun PNG gitu ya. Nah, ini maksimalnya adalah eh, 1,5 mega sampai 2 mega gitu ya. Nah, nanti ketika sudah dilengkapi, nanti kita juga akan selalu ingatkan gitu ya. Jadi ketika sudah lengkap semua, tapi Bapak Ibu belum klik kirim berkas, nanti kita akan munculkan pop-up-nya terus-terusan gitu ya, biar nggak terlupa. Nah, ini nanti tinggal diklik kirim aja di sini, bisa. Nah, nanti konfirmasi, nanti datanya akan terkirim gitu ya. Jadi ini baru dianggap mendaftar tuh pada saat klik kirim berkas gitu sebenarnya. Nah, nanti ketika ada perubahan, Bapak Ibu bisa tinggal klik di sini gitu untuk melakukan batal ajuan dan juga uh, melakukan revisi.
Ya, baik. Itu kalau dari sisi teknis eh, pendaftaran ya. Mungkin sebelum ke Mas Made, saya mau nutup juga dengan pantun gitu ya. Jadi pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak di pagi hari. Jika pendaftaran sudah dipahami, mari siapkan berkas dan daftar mandiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke Mas Made. Baik, terima kasih banyak Mas Diva atas paparan materinya ya, menjelaskan secara detail bagaimana proses pendaftaran di Sistem Informasi SIM PKB. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita sudah mendengarkan dua materi yang sangat komprehensif dari dua narasumber berbeda kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab, biar bisa langsung menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ataupun kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Kita langsung saja, kita boleh buka dari pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke Q&A yang telah dikurasi oleh teman-teman panitia. Sebelum nanti kita juga memberikan kesempatan kepada mungkin Bapak Ibu yang sudah raise hand ya. Kita boleh dibantu untuk pertanyaan yang pertama. Dan kembali kami mohon kesediaan kepada Ibu Irma dan Mas Dipak untuk dapat bergabung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kami persilakan kepada tim panitia. Baik, sembari menunggu tampilan paparan materinya, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi presensi yang mana tautannya telah disampaikan di fitur chat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyampaian presensi tidak dilakukan di fitur Q&A, boleh langsung mengisi presensi pada tautan yang sudah di-share. Baik, ini sudah tampil Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Erti Ristiati. Izin bertanya, saya sudah masuk data calon UKKJ, namun sampai hari ini belum ada panggilan di SIM PKB. Nah, untuk pertanyaan pertama kami persilakan mungkin dari Bu Irma dan juga Mas Diva. Mungkin Bu Irma terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih Mas Silakan. Made. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, saya masih ingat ya pertanyaannya. Pertanyaan Iya, sangat bagus ya. Di mana Bu Erti, mohon koreksi Bu Erti, namanya menanyakan namanya sudah terpanggil, ya seperti itu ya. Namun di dalam akun SIM PKB tidak keluar, betul, benar? betul Bu Irma. Iya. Nah, ini kenapa? Mau yang pertama, yakin dulu, Bu, apakah memang namanya sudah benar sudah terpanggil seperti itu. Kemudian dengan cara apa? Berkoordinasi ke Dinas Pendidikan. Berkoordinasi ke Dinas Pendidikan terkait dengan pengusulan nama ibu gitu ya. Misalnya saya memang jadi saya jelaskan sedikit bahwa eh, data peserta UKKJ itu mengacu pada data potensi. Nah, data potensi ini dari mana, Bapak Ibu? Yang pertama, data potensi ini kami tarik dari data CASN, berasal dari data CASN. Kemudian data CASN ini diverval oleh kami secara sistem dengan data Dapodik. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari data Dapodik tadi, kemudian ditarik ke dalam sistem SIM PKB, kemudian diserahkan melalui sistem juga ke Dinas Pendidikan. Untuk apa? Untuk dilakukan verifikasi, Bapak Ibu, dilakukan verifikasi data tersebut. Nah, setelah dilakukan verifikasi, ya, verifikasi data, kemudian ternyata diperlukan ada data pengusulan guru nih, Bapak Ibu. Nah, data pengusulan guru kami berikan lagi ketambahan waktunya untuk pengusulan. Nah, setelah ada pengusulan, jadi dinas nih yang sudah tahu nih Bapak Ibu bahwa si Irma ada secara data potensi. Kalau memang Bu Irma ini
adalah benar dia guru dan masih mengajar di pangkat golongan tersebut, berarti nantinya tetap diokein sama Dinas Pendidikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, data tersebut udah masuk dalam sistem kami. Kemudian melalui sistem SIM PKB mengeluarkan notifikasi undangan kepada calon peserta. Mungkin lebih lengkapnya bisa disampaikan, ditambahkan oleh Mas Diva. Baik, silakan Diva mungkin ya. Mbak Stiva bisa menambahkan. Baik, jadi memang kalau sudah terundang itu pasti akan muncul pop-up notifikasi ya. Jadi mungkin sudah masuk sebagai potensi, tetapi bisa jadi belum diusulkan gitu oleh dinas. Nah, jadi nanti kalau memang Bapak Ibu merasa nanti sudah diusulkan, nanti jam 12 kan akan dibuka untuk pendaftaran. Nah, nanti bisa dicek di beranda SIM PKB, di SIM UKKJ-nya. Nanti kalau muncul pop-up konfirmasi berarti eh, sudah diusulkan seperti itu. Jadi nanti silakan diceknya jam 12 nanti. Iya, baik, terima kasih Bu Irma dan Bu Diva. Berarti Bapak Ibu yang benar-benar terundang itu pasti akan mendapatkan notifikasi ya di SIM PKB-nya. Jadi mungkin sebelum nanti jam 12 Bapak Ibu boleh sembari mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan ya apakah memang benar nama Bapak Ibu diusulkan. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Kami mohon untuk dapat bantu ditampilkan. Oke, ini dari Bapak John Rajapono dari NTT ya. Bagaimana dengan guru yang tidak memiliki SK jabatan fungsional guru? Apakah tahun ini masih bisa menggunakan surat keterangan dari kepala dinas atau alternatif surat keterangan dari kepala cabang dinas pendidikan khusus yang mengalami kesulitan kondisi geografis wilayah? Ya, mungkin kebijakan seperti ini kami persilakan kepada Bu Irma. Ya, terima kasih Mas Made. Bagaimana dengan guru yang tidak memiliki SK jabatan fungsional guru? Berarti saya tanya kembali Bapak, apakah ini guru yang bersangkutan masih sebagai guru pelaksana atau sudah jabatan fungsional guru? Tuh. Nah, mohon yang pertama saran kami, mohon dilakukan pengecekan pada jabatan terakhir si guru yang tersebut. Nah, kekhawatirannya ternyata gurunya adalah masih guru pelaksana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di tahun 2024 ya 2025 ada kebijakan dari kami bahwasannya guru yang sudah keluar jabatan fungsionalnya ya, namun ternyata belum mengikuti UKKJ. Tapi berarti dia belum memiliki SK jabatan nih, Bapak Ibu. Maka ini diperbolehkan dengan menggunakan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Ya, mengatakan tadi sudah saya sampaikan di paparan menggunakan surat keterangan dari Dinas Pendidikan untuk bahwa yang bersangkutan adalah jabatan fungsional guru gitu. Namun belum memiliki SK jabatan itu. Nanti mohon Bapak Ibu di cross check kembali ya. Yang pertama terkait apakah benar sekarang masih jabatan fungsional guru atau sebagai guru pelaksana, karena di sekolah di daerah ini masih banyak Bapak Ibu yang ternyata belum memiliki jabatan fungsional guru, tapi masih sebagai guru pelaksana. Nah, terkait dengan yang masih sebagai guru pelaksana ini, dulu di tahun 2023, di tahun 2024, kami sudah memberikan kesempatan untuk untuk diusulkan menjadi jabatan fungsional guru. Namun pada hari ini ya kami juga kaget, oh ternyata masih ada nih guru yang belum memiliki jabatan fungsional guru. Nanti ini akan menjadi PR bagi kami, tapi yang mohon dilakukan pengecekan ya, karena tadi saya sudah sampaikan memang di 2024, 2023, 2024 guru yang masih belum jabatan fungsional kami berikan kesempatan mengikuti UKKJ. Yang 2024 ya mengikuti UKKJ, yang 2023 itu dilakukan pengusulan. Itu.
Nah, kemudian ternyata masih ditemukan Bapak Ibu, masih ada guru yang belum jabatan fungsional. Akhirnya di 2025 mengacu pada surat edaran dari Menpan RB saat itu, akhirnya kita lakukan UKKJ. UKKJ untuk guru yang belum jabatan fungsional. Bagi yang golongan 3C ke atas, dia mengikuti UKKJ. Bagi golongan 3C yang 3C ke bawah, ini cukup dilakukan pengusulan gitu. Jelas ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan yang ini saya belum memiliki. Ya, terkait dengan pertanyaan, mohon dilakukan pengecekan kembali apakah masih guru pelaksana atau sudah jabatan fungsional. Kekhawatirannya ternyata masih guru pelaksana. Kalau dia masih guru pelaksana, maka ini kami perlu berkoordinasi kembali ke tim asesmen dan meminta arahan pimpinan bahwa ini ternyata masih sebagai guru pelaksana. Apakah masih dibuka UKKJ seperti yang seperti tahun sebelumnya? Boleh saya tahu Pak, yang memberikan pertanyaan bisa menghubungi helpdesk kami. Apakah yang pertama terkait dengan apakah sebagai guru pelaksana pelaksana atau sudah jabatan fungsional? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon dilakukan pengecekan terkait dengan pangkat golongannya, pangkat golongan. Nah, kalau dia sudah golongan 3C ke atas, berarti sudah ahli pertama, ahli muda ke ahli madya. Nah, ini berarti harus mengikuti UKK. Kalau dulu memang untuk 3B, 3A, 3B itu cukup diusulkan saja melalui sistem yang ada di BKPSDM. Nah, ini Ibu yang Bapak yang bertanya, mohon dilihat kembali, melakukan pengecekan kembali dan berkoordinasi ke Dinas Pendidikan serta tidak ketinggalan adalah BKPSDM-nya. Mohon mengecek kembali ya, itu dulu. Terima kasih. Kami Baik, kembalikan kepada Mas Made. baik, terima kasih banyak Bu Irma. Sepertinya sudah cukup jelas ya tadi penyampaian dari Bu Irma terkait dengan kendala SK. Kami lanjutkan ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu yang sudah dikurasi dari Q&A yang telah masuk. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang tadi pertanyaan sudah terjawab ya, tidak menanyakan kembali melalui Q&A ataupun melalui raise hand ya. Kami persilakan untuk teman-teman panitia bisa menampilkan pertanyaan berikutnya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini masih dari teman-teman Dinas Pendidikan ya di Temanggung oleh Pak Asep Samsudin. Apakah UKPJL perpindahan jabatan dari guru ke pengawas sekolah? Apakah ada, mohon maaf, apakah ada UKPJL perpindahan dari jabatan guru ke pengawas sekolah? Apakah ada UKPJL untuk guru? Nah, kami persilakan Ya. mungkin kembali ke Bu Irma ya. Iya, Silakan baik. Bu. Terima kasih Mas Made. Apakah ada UKPJL dari JF Guru ke JF Pengawas Sekolah? Ya, mohon izin Bapak karena memang hari ini kami hanya membahas terkait dengan coaching klinik untuk JF Guru. Tapi kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor satu. Yang pertama, kami mendapatkan informasi dari direktorat terkait dengan JF pengawas sekolah. Yang pertama, eh, apakah ada terkait dengan UKPJL ini ternyata masih banyak kabupaten, kota, provinsi yang mana belum mengangkat ya pengawas sekolahnya yang telah mengikuti UKPJL. Nah, ini juga menjadi kendala bagi tim asesmen pusat untuk melakukan UKPJL dari JF Guru ke JF Pengawas Sekolah. Nah, terkait dengan apakah nanti di tahun 2026 ini akan ada UKPJL terkait JF Guru ke Pengawas Sekolah, maka sementara Bapak Ibu kami tangguhkan pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh pada saat pelaksanaan sosialisasi sekaligus ya sosialisasi untuk JF pengawas sekolah. Itu ya, Bapak Ibu. Tapi kami sudah menyampaikan sedikit terkait bahwa pelaksanaan UKPJL ini perlu ditinjau kembali dulu
bagaimana dengan karena memang Bapak Ibu di tahun 2025 itu mau dilaksanakan UKPJL, tetapi terkendala ternyata masih ada kabupaten kota kabupaten kota provinsi yang belum mengangkat gurunya, pengawasnya yang sudah mengikuti UKPJL. Itu nanti, jadi untuk lebih jelasnya nanti akan dijawab oleh teman-teman dari Direktorat KSPS. Atau mungkin di dalam room ini ada Mas Zainal yang lebih lengkap untuk memberikan penjelasannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan apakah ada UKPJL untuk guru, untuk JF guru. Ya, pertanyaannya nih sangat bagus. Nah, memang Bapak Ibu, ini banyak nih kebutuhan guru kita, kebutuhan untuk guru kita di Indonesia, di mana masih banyak ya sekolah-sekolah yang ternyata kabupaten kota yang di mana masih kekurangan guru. Nah, yang pertama, secara regulasi memang ada yang namanya UKPJL untuk guru dengan persyaratan memiliki sertifikat pendidik. Itu yang mengikuti UKPJL. Namun Bapak Ibu secara penjadwalan di kami belum menjadwalkan pelaksanaan UKPJL untuk JF guru. Jadi yang baru kami lakukan penjadwalan ini adalah UKKJ untuk JF guru. Untuk UKPJL kami belum melakukan penjadwalan. Namun hal ini kami akan melaporkan ke pimpinan untuk meminta arahan apakah diperlukan untuk melakukan UKPJL untuk JF guru. Gitu. Seperti itu ya Pak Made. Baik, terima kasih Bu Irma. Sudah sangat jelas ya informasi yang disampaikan. Kita masih ada pertanyaan Bu Irma, Mas Tifak. Mungkin kita masih berlanjut. Mungkin sampai di maksimal sekali, mungkin di 11.30 ya. Boleh Ya. pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya yang sudah dirangkum dari Bapak Bram Libra dari Disdikbud Kabupaten Baru ya. Kami sudah mengusulkan peserta sesuai kuota, tapi masih banyak yang memenuhi syarat belum diusulkan karena kuota terbatas. Bisakah kami usul lagi untuk periode 2 di bulan September 2026? Kembali lagi Bu Irma, ini mengenai kebijakannya seperti apa, kebijakan programnya, disilakan. Ya, oke, maaf Bapak Ibu, ada iklan yang lewat. Oke, tadi pertanyaannya, apakah boleh kami mengusulkan, tadi mohon izin bisa dikeluarkan lagi, apakah kami bisa, apakah boleh mengusulkan, ya, Untuk di bulan mengusulkan September. kembali, Iya. ya, untuk di periode berikutnya. Yang Iya. pertama, Bapak Ibu, siapa sih peserta di periode 2? Nah, ini kita harus jelas dulu ya. Siapa sih peserta di periode 2? Gitu. Nah, peserta yang di periode 2, yang pertama adalah para peserta yang belum lulus di periode 1. Yang belum lulus di periode 1. Gitu. Nah, kalau di saya menarik kembali benang merah, kalau di pelaksanaan UKKJ di 2024, ya, itu peserta UKKJ di periode 2, ya, adalah peserta yang bukan peserta yang tidak lulus di periode 1. Nanti ketika di periode 3 baru bisa mengikuti, yang tidak lulus di periode 1 baru bisa mengikuti di periode 3. Nah, di periode di 2025 hanya 1 kali pelaksanaan. Nah, kemudian di 2026 ini kita melaksanakan di 2 kali, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ternyata tidak lulus di periode 1, ya, tidak lulus di periode 1, maka dibolehkan untuk mengikuti UKKJ di periode 2. Nih, itu yang pertama, itu peserta. Jadi, peserta UKKJ di periode 2 adalah salah satunya adalah peserta dari yang tidak lulus di periode 1. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah peserta yang kedua adalah peserta dari kabupaten kota yang sedang proses dalam penetapan Menpan RB dan sekarang sedang menunggu sudah melakukan upload di dalam sistem formasi
Ya, karena kan sistem formasi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mungkin di sini ada guru yang belum paham tentang sistem formasi. Jadi karena sistem formasi ini hanya bisa dibuka oleh operator PIC formasi yang ada di Dinas Pendidikan dengan BKPSDM itu. Jadi peserta yang di 2002 yang di periode 2 adalah peserta dari ini peserta dari yang sedang menunggu, yang sedang menunggu di eh, yang sedang menunggu di sistem yang belum sempat kami masukkan ke dalam periode 1 seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apabila ternyata kuotanya eh, masih mencukupi, masuk di periode 2, maka ini akan didiskusikan kembali oleh tim asesmen apakah akan permintaan Bapak diperbolehkan untuk melakukan pengusulan di periode 2 seperti itu Bapak. Jelas ya Pak ya? Jadi akan didiskusikan kembali apakah ini cuman tadi Bapak Ibu bahwa peserta kami yang ada di periode 2 adalah peserta yang sudah saya sebutkan tadi, yang belum lulus di periode 1, kemudian yang sekarang pesertanya di mana di mana kabupaten, kota, dan provinsi serta kementerian lembaga lain yang sedang menunggu di dalam sistem untuk diundang dalam pengusulan di periode 2. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ada Mas Dayat di sini bisa menambahkan terkait dengan hal demikian. Kami Kebetulan persilakan Mas Dayat, Bapak Mas Ibu Dayat. adalah tim data dari kami yang terkait dengan pengusulan peserta. Kami persilakan mungkin Mas Dayat dapat menambahkan. Gimana tadi Mbak Irma? Maaf, Iya, enggak. izin Mas Dayat, saya ulang Hmm. kembali. Ada pertanyaan sepertinya pertanyaan tersebut dari kabupaten kota, di mana dari Dinas Pendidikan ya, di mana mengatakan bahwa eh, kuota kabupaten kotanya untuk mengikuti UKKJ ini eh, apa ya, berlebihan, berlebihan jumlahnya yang akan mengikuti. Sedangkan yang kami berikan di dalam sistem itu terbatas. Nah, kemudian Mas Dayat, kami sudah memberikan jawaban tadi. Yang pertama, peserta yang mengikuti UKKJ di periode 2 di tahun 2026 adalah peserta dari yang pertama yang belum lulus mengikuti UKKJ di periode 1. Kemudian peserta yang kedua adalah peserta yang di mana kabupaten, kota, dan provinsinya sedang menunggu di dalam sistem formasi yang akan nanti ditarik menjadi peserta di tahun 2026 atau sedang menunggu di penetapan formasi oleh Menpan RB. Nah, apakah ini kabupaten kotanya yang masih masih ada apa masih banyak gurunya mau mengikuti UKKJ, namun ternyata terbatas dalam pemanggilan di sistem secara potensi. Gimana Mas Dayat? Nah, betul, Apakah disesuaikan dengan jumlahnya? ya, betul, betul berarti Bu Irma. Yang pertama memang guru yang mengikuti UKKJ di periode 1 yang belum lulus itu bisa mengikuti UKKJ kembali ya di periode kedua. Kemudian bagi daerah yang baru mendapatkan penetapan Menpan setelah tanggal 22 April kemarin ya, itu bisa mengikuti UKJ di periode kedua. Namun untuk yang periode pertama itu akan dilihat kembali kebutuhannya memenuhi atau tidak. Ya. Misalkan formasinya sudah ditetapkan sekian, tapi ternyata eksisi jika SIS-nya bertambah gitu ya di guru ahli pertama, nah itu akan dihitung kembali karena ada lowongan kebutuhan itu kan formasi dikurangi dengan guru yang sudah menduduki di jabatan tersebut gitu.
Jadi tetap ada perhitungan kembali, tidak tidak sepenuhnya melihat formasi totalnya ya. Misalkan total 500, tapi kan eksisnya ada berapa gitu. Nah, dikurangi existing di formasi tersebut di dalam tersebut, nanti sisa lowongan kebutuhannya berapa. Nah, itu yang dapat mengikuti UKKJ. Jadi tetap dibatasi oleh lowongan kebutuhan gitu. Begitu Bu Irma. Ya, baik. Pak Dayat, terima kasih banyak pencerahannya, Bapak Ibu yang sebagai penanya. Jadi jelas ya, Bapak Ibu sudah kami jelaskan tadi bahwa yang terakhir ditambahkan oleh Mas Dayat bahwa kami tim asesmen akan melakukan pengecekan kembali lowongan kebutuhan. Karena yang pertama tadi Bapak Ibu di dalam penetapan dari yang pertama dari sisi SK penetapan Menpan, surat keputusan atau surat penetapan dari Menpan yang di mana misalnya JF ahli muda ya, misalnya kebutuhannya hanya 200. Walaupun kabupaten kota Bapak ya ada 300, tapi karena hanya penetapan dari Menpan hanya 200, maka kami harus mengikuti di 200 ini Bapak Ibu, walaupun ternyata kabupaten kota Bapak ini kelebihan 100. Jadi tetap kami mengambil di angka 200 sesuai dengan penetapan Menpan. Kecuali Bapak Ibu misalkan ternyata yang baru bisa masuk di UKKJ di data kami misalnya data penetapan Menpan di 200 misalkan ya 200, ternyata baru yang bisa mengikuti UKKJ 100. Jadi Bapak masih ada kelebihan nih 100. Nah, ini akan kami tinjau kembali seperti itu, Pak. Selanjutnya, terima kasih Mas Dayat yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Perlu kami sampaikan bahwa Mas Dayat ini adalah tim data dan tim formasi kami juga di dalam satu sistem asesmen. Gitu. Terima kasih. Baik, Kami terima kasih banyak Bu Irma dan Pak Dayat atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kami mengundang dari Bapak Ibu ya, mungkin pertanyaan terkait teknis pendaftaran juga kami persilakan. Boleh dibantu ditampilkan pertanyaan berikutnya. Kita masih ada waktu kurang lebih di 10 menit ya, 10 menit lagi ya. Ya udah, oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Hesti. Bagi Bapak Ibu terkait pendaftaran secara mandiri melalui PKB mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Juni. Yang mau saya tanyakan apakah sudah mulai karena di SIM PKB saya belum tersedia. Masih belum tersedia untuk pendaftarannya. Oke, ini mungkin boleh dibantu dijelaskan oleh Mas Difab ya. Atau seperti yang tadi sudah disampaikan baru dimulai jam 12 ya mungkin Mas Difab ya. Silakan Mas Difab boleh ditambahkan. Ya, jadi nanti untuk apa Bapak Ibu mengetahui sudah diusulkan atau belum nanti mulai jam 12 gitu ya. Nanti kalau pop-up-nya muncul berarti sudah diusulkan seperti itu. Oke, baik terima kasih banyak Mas Ifap. Jadi clear ya Bapak Ibu ya, bisa dimulai memang dari tanggal 2 tapi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya Mas Ifap ya. Baik, kita coba berlanjut ke pertanyaan berikutnya atau masih ada pertanyaan berikutnya Mas Fahmi izin. Berikutnya dari Made Edi, izin bertanya untuk memastikan bahwa kami lulus administrasi di mana bisa kami mendapatkan informasinya. Untuk memastikan semua kelengkapan uji kom kami valid karena di SIM PKB tidak menampilkan info tersebut. Kami persilakan kembali, mungkin Mas Difab dapat menjawab pertanyaan ini. Nanti ketika sudah lulus administrasi dan segala macam itu nanti eh, akan ditampilkan gitu ya di SIM UKKJ-nya. Jadi baik itu diluluskan atau tidak lolos, misalkan dari masing-masing step gitu ya, mulai dari administrasi, kemudian nanti hukum dan segala macamnya, itu nanti bisa dipantau di SIM UKKJ-nya seperti itu. Jadi nanti akan ada pop-up notifikasi seperti itu. Jadi kalau sampai lulus pun nanti ada pop-up kelulusan beserta nanti ada menu untuk mengunduh sertifikat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Difab. Kita pertanyaan berikutnya.
Ini sepertinya pertanyaan yang cukup banyak ya. Kita coba rangkum menjadi satu pertanyaan. Ini cukup teknis terkait dengan proses riset semua si PKP guru baik yang sudah pernah ikuti uji kom Lu. yang tidak lulus tahun sebelumnya dalam proses Oh sih pendaftaran di UKPJL ke pengawas karena masih tampilannya tidak berubah, masih yang lama. Mohon izin mungkin Bu Irma atau Mas Dipap, apakah ini terkait atau seperti apa? Jika terkait mungkin boleh ditanggapi, Mas Dipap. Izin proses riset ya. Ya mungkin ke Mas Dipa dulu. Ya, Ya, jadi silakan kalau Mas Dipap. terkait riset ya, jadi nggak perlu di riset. Jadi nanti mulai jam 12 ketika ada pendaftaran itu dimulai, itu nanti Bapak Ibu di berandanya akan berubah tuh, akan muncul pop up. Nah, nanti ketika konfirmasi bersedia sampai dengan mendaftar, nah nanti beranda si buka kajiannya itu akan menyesuaikan dengan data keikutsertaan Bapak Ibu di periode terakhirnya tuh kapan. Jadi misalkan nanti misalnya sebelumnya adalah di 2024 gitu ya. Nah, kemudian tahun ini ikut lagi. Nah, nanti ketika sudah klik daftar, itu maka si buka KJ-nya itu akan menyesuaikan tampilannya sesuai dengan periode saat ini. Seperti itu. Jadi nggak perlu di reset seperti itu. Ya, menurut saya sih sudah cukup jawaban dari Pak Mas Diva. Mas Made dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bu Irma. Baik Bu Irma dan Bapak Ibu narasumber, mungkin kita coba satu penanya ya dari Bapak Ibu yang sudah raise hand. Sekali lagi Bapak Ibu mohon izin ini kan raise hand cukup banyak ya. Apabila tadi pertanyaannya sudah terjawab secara tidak langsung dalam pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dikurasi, kami mohon untuk dapat menurunkan tangannya sehingga kita bisa memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan yang berbeda dengan lainnya. Kita coba berikan kesempatan kepada Ibu Cucu Siti Hodijah. Sudah kami berikan akses untuk mengaktifkan mikrofonnya dan juga videonya. Kami persilakan untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung ke narasumber. Disilakan Ibu Cucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tidak on kamera. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, untuk yang angka kreditnya tidak memenuhi atau belum memenuhi, tapi dapat undangan di SIM PKB-nya. Nah, itu apakah dikliknya bersedia atau tidak? Kalau misalnya tidak bersedia, takutnya ketika tidak lulus kan tidak bisa ikut lagi di tahap 2. Itu yang pertama. Yang kedua, pak yang digunakan itu apakah hanya pak akhir tahun ataukah pak triwulan 1 boleh digunakan? Meskipun di pak akhir tahun misalnya sudah memenuhi, tapi apakah tetap harus ditambahkan dengan pak yang triwulan 1? Termasuk juga untuk SKP-nya, apakah hanya SKP akhir tahun ataukah SKP dengan triwulan 1? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk sertifikat pelatihan tahun berapa saja yang bisa diakui untuk administrasi UKKJ ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Irma, Bu Mas Diva, mungkin ada Mas Dayat juga ya. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Cucu. Mungkin pertanyaan pertama, jika angka kredit tidak memenuhi ya, apakah di aplikasinya nanti diklik bersedia atau tidak? Dan pertanyaan kedua mengenai PAK-nya, PAK-nya yang digunakan dari tahun sebelumnya saja ataukah triwulan? Mungkin 2 pertanyaan ini dulu. Kami persilakan kepada Bu Irma ya, mungkin terlebih dahulu. Silakan Bu Irma. Ya, saya jawab satu persatu. Apakah pak yang belum mencukupi tadi ya, bagus banget pertanyaannya ya Bu ya. Yang pak yang belum mencukupi tapi dia terpanggil. Ya, pertama Bapak Ibu, itulah tadi kami sudah sampaikan secara di materi tadi ada yang namanya verifikasi. Verifikasi dokumen, Ibu, ada verifikasi dokumen. Apa sih fungsinya? Ketika ada ternyata ini kan yang bekerja Bapak Ibu adalah sistem. Sistem. Jadi memang berikan persyaratan bahwa untuk JF ahli pertama ke muda itu 100
angka kredit AK-nya 100. Nah, untuk yang muda ke madya itu 200. Madya ke utama itu 450. Nah, ternyata ini kan ini persyaratan. Dan di dalam petunjuk teknis kami juga disampaikan demikian. Nah, ternyata Bapak Ibu di dalam sistem, ini kan yang bekerja ini adalah sistem Bapak Ibu yang kami kekuasaannya belum, ternyata ada yang belum terfilter. Nih, ada yang belum terfilter, artinya terpanggil secara sistem sebagai potensi, peserta potensi, atau bahkan kami tidak memanggil secara sistem, secara data potensi, tapi ternyata diusulkan oleh dinas nih. Sehingga di dalam SIM PKB ternyata dia guru yang bersangkutan masuk sebagai undangan untuk mengikuti UKKJ. Nah, itu Ibu tadi kami silakan yang bersangkutan memang masuk nih Ibu sebagai peserta UKKJ. Tapi nantinya ketika yang bersangkutan mendaftar, oh ternyata yang bersangkutan ini tidak lolos secara eh, dokumen. Nah, kemudian pertanyaannya tadi saya menarik juga, apakah ini mendaftar? Ya, apakah ini mendaftar? Nah, silakan kan di dalam mendaftar, kan di dalam sistem tersebut itu ada pertanyaan, apakah Anda bersedia gitu? Apakah bersedia? Jika sudah, oh saya sudah tahu bahwa saya ini ternyata dokumen saya, PAK saya yang saya dari JF Muda ke Madya, JF Ahli Muda ke Madya ternyata belum mencapai 200, ternyata baru 100 ya. Misalkan seperti itu atau baru 150 atau seperti berapa, belum mencapai 200 misalkan. Karena sudah tahu ya udah tinggal karena ada tombol, ada fitur di situ untuk mengklik bersedia dan tidak bersedia. Apabila Bapak Ibu ternyata ya udah karena saya sudah tahu PAK saya tapi saya terundang, maka silakan diklik tidak bersedia kalau memang tidak bersedia, seperti itu Ibu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya terkait dengan ini pak yang mana, apa yang tahunan, triwulan dan sebagainya. Ya, tadi saya sudah jelas menyampaikan bahwa di pak terakhir, nanti Bapak Ibu ya, ini akan diverifikasi oleh tim verifikator, eh, kami, artinya tim verifikator dari tim asesmen. Jadi ada verifikator, petugas verifikator dari tim asesmen, yaitu yang akan melakukan verifikasi tersebut terkait dengan PAK yang mana ya. Itulah tadi ada yang namanya dalam lini masa ada yang namanya verifikasi. Jadi eh, yang jelasnya adalah pak terakhir ya, karena kan ini mohon maaf Ibu Bapak, saya nggak tahu lah. Karena memang ada beberapa kabupaten, kota, dan provinsi ternyata hanya mengeluarkan pak hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ada ternyata juga 2 kali, misalkan per semesteran, ada per triwulan. Nah ini nanti Bapak Ibu kami akan melakukan verifikasi pak yang seperti apa. Karena kan kami tidak bisa juga menyampaikan, oh ini tidak dipakai yang ini yang digunakan ada ternyata paknya ini adalah sudah ketentuan dari kabupaten ini, untuk itu perlu kami melakukan verifikasi kembali seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, pertanyaan Baik. ketiga tadi sampai lupa, saya banyak banget pertanyaan. Ketiga itu Oke. terkait dengan sertifikat kalau nggak salah Bu Irma ya. Saya juga Oh ya, Ya, untuk sertifikat tahun berapa yang Nah, diterima? Ibu mohon maaf. Untuk UKKJ tadi dokumennya ada 6. Ya, ada dokumennya ada 6. Dan kami tidak di dalam melaksanakan UKKJ ini, persyaratan UKKJ tidak ada membutuhkan sertifikat lainnya atau sertifikat pendukung. Maaf ya. Misalnya kalau dulu misalnya kenaikan pangkat dari 4B ke 4C, ya ada lampiran sertifikat pendukung, misalnya mengikuti apa
mengikuti seminar seperti itu ya, mengikuti pelatihan, workshop dan seterusnya. Jadi dalam mengikuti UKKJ, Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa hanya 6 dokumen yang perlu dipersiapkan. Jadi nggak banyak-banyak Ibu, nggak ada sertifikat dan sebagainya. Ya, jelas Mohon ya maaf Bu ya. Ibu, tapi tadi di CV itu ada harus dimasukkan pelatihan di CV, yang di CV-nya. Tadi dijelaskan oleh Pak siapa saya lupa namanya, bahwa di CV harus menuliskan pelatihan-pelatihan, 3 pelatihan yang sudah diikuti. Oke, betul. Betul. Ibu, CV itu kalau di dalam CV tapi tidak perlu diupload Ibu, tidak perlu diuploadnya. Misalnya sertifikat apapun itu yang Ibu miliki yang terkait dengan profesi Ibu, disilakan cukup ditulis ya dimasukin di dalam CV sebagai itu sebagai apa? Sebagai suplemen penambahan dari prestasi Ibu. Seperti itu. Namun dokumen yang perlu di-upload itu hanya 6 dokumen. Gitu. Siap Bu, Oke ya. paham, paham. Ya, Terima kasih Bu. ya sama-sama. Baik, terima Selanjutnya kasih kami banyak. kembalikan ke Bapak Made, Mas Made. Iya, baik, terima kasih banyak Bu Irma. Dan tadi Bu Cuci yang telah menyanyikan 3 pertanyaan langsung ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah sampai di penghujung waktu dan mana saat ini sudah menunjukkan pukul 11:33 yang menandakan sepertinya untuk sesi sosialisasi kita akan akhiri. Mohon izin seperti itu Bu Irma, Mas Difab, kita akhiri ya untuk sesi kita cukupkan untuk sesi Ya, tanya cukup. jawabnya. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah seluruh rangkaian sosialisasi daring kita hari ini telah selesai kita laksanakan. Semoga Bapak Ibu informasi yang disampaikan hari ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua calon peserta uji kompetensi dari seluruh Indonesia. Saya Made mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber kami yang setelah hadir dari jam 9 pagi tadi, yang mana dari awal sudah dibuka juga oleh Bu Dirjen, kemudian oleh Bapak Direktur, narasumber hebat kita ada Bu Irma, kemudian ada Mas Difab, ada Bu Neng. Terima kasih banyak. Izin untuk sesi sosialisasi ini kita tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kompetensi guru makin Cakep. gemilang, pendidikan Indonesia maju berkali lipat lagi. Satu lagi, bunga melati di atas meja, harum semerbak di dalam kamar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kasih kembali. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Mas Dipa. Sama-sama Mas Made, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon izin, mohon izin live ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.